Selanjutnya sekarang kita coba untuk penjumlahan ini ya, mata uang ya. Langsung aja di sini. Pertama itu kita buat dulu ya si currency-nya, metode currency-nya dari integer ke mata uang dan mata uang ke integer. Saya akan buat sini ya. Pertama itu kita buat dulu dengan namanya itu to currency. Repet aja. Ini string ya. Ada nilai baliknya. Dan namanya to currency. Karena akan menggunakan mata uang Indonesia ya, jadi kasih aja to currency ID ya. Supaya agak bingung. Dan ininya si value-nya. Parameternya tipenya integer. Untuk nama parameternya value di sini ya. Kemudian setelah itu kita buat dulu si lokalnya. Oke, yang lainnya. New Indonesia itu untuk lokalnya itu ID, kemudian ini kecil ya, huruf kecil, itu lagi ID kapital. Decimal format. Nah ini decimal format, the get currency instant, masukkan si lokalnya. Ini ya, ini. Di sini kan kalau saya default kan ada ya, Kanada, France, Cina ya, ini English banyak ya. Tapi di sini tidak ada untuk Indonesia ya. Jadi harus buat dulu di sini, yaitu ini. Masukkan aja lokal. Kita return. Itu format. Decimal format ya. Decimal formatnya. Format masukkan yaitu si value-nya. Jangan lupa titik koma. Nah ini. Buatkan dulu lokalnya, kemudian untuk format desimalnya ini kita atur, masukkan si lokalnya, kemudian di sini langsung formatnya. Ini tipenya string ya metodenya. Nah sekarang supaya ini pas tampil ya, tampil halaman ini, langsung kan ini 0 ya, langsung aja maunya itu langsung ke format rupiahnya ya, atau format mata uangnya. Jadi pas ini kasih ini, sekarang kita tambahkan dia teks period 1 ya. Kita set tagnya tuh currency ID, kasih di sini 0 ya, awalnya 0 kan. Lakukan yang sama. Ini 3 dan yang terakhir yang 4 ya. Langsung aja yang 4 juga. Sekarang kita lihat. Nah ini ya. Sekarang udah berubah ya formatnya. Kemudian di sini untuk fokus gain dan loss-nya tuh tidak berlaku ya. Jadi harus dirubah juga. Harusnya kan pas klik ini karena ini 0, kosong maksudnya. Jadi tidak ada nilai rupiahnya, hanya formatnya aja. Harusnya kan langsung ya. Ininya bersih gitu. Jadi gini. Ini tidak ya. Jadi kita atur lagi si metode fokus loss dan fokus gain-nya. Setelah ini selesai ya untuk awalnya. Sekarang kita atur dulu fokus ini ya. Fokus loss dan fokus gain-nya. Ini ketika fokus, ketika loss ya. Jadi di sini tambahkan aja
si kode barunya ya di sini. Tetapi di sini kita itu perlu ini kan. Pasal ini coba lihat dulu supaya ininya 0 ya. Tuh jadi kosong. Kita format dulu ke mata uang ke integer ya. Close, jadi buat dulu. Jadi di sini tambahkan lagi untuk metodenya, metode baru ya. Untuk format untuk convert ya ini ke mata uang ke integer. Private integer currency ID to int ya, to integer. Awalannya tuh di sini si parameternya tuh tipenya string ya. Kasih aja nih untuk mewakili ya, itu value aja. Ini samanya awalannya ini ambil. Tapi yang beda itu di bagian return-nya ya. Decimal format sekarang jadi parse ini. Masukkan value-nya, kemudian init value. Misalkan ini mau ke tipe double ya, ini kan integer. Misalkan ini mau ke tipe double, ini ada ya. Ini double value. Tapi di sini kan kasusnya itu tipenya ke integer. Jadi ambil aja init integer. Kemudian di sini ada merah ya. Kita baca dulu. Oke, di sini ada beberapa pilihan opsinya. Pertama itu disuruh import package ya. Yang kedua ini menggunakan try-cat. Statement try-cat atau block try-cat. Saya ambil aja ini pertama ya. Di sini ada tambahan ya. Nah ini otomatis. Dan sini juga ada ini tambahannya. Throw pass exception. Oke, selesai untuk convertnya ke mata uang ke integer ya. Currency ID to integer. Nah, sekarang kita pakai yaitu di metode ini ya, on focus. Nah, jadi si field-nya itu kita set tag-nya itu yaitu string value of, kemudian currency ini currency ID to integer, masukkan di sini si field-nya get tag. Ini satu baris ya. Kita coba sekarang ya. Di sini ntar ada merah dulu ya. Nah, ini juga tambahkan juga ya. Ini throw-nya, try-cat-nya, atau bisa menggunakan try-cat ya. Pilih yang 1 atau 2. Nah, ini hasilnya. Kalau menggunakan try-cat. Tapi saya menggunakan ini ya, menggunakan yang simple-nya. Yang compactnya ini. Oke, selesai ya. Sekarang kita coba dulu. Terus masih ada yang error. Oke, ada yang error ya. Nah, ini karena on focus ini ada yang error ya. Kita lihat lagi. Nah, sekarang disuruh menggunakan try-cat. Oke, jadi dalam event fokus ini, fokus scan ini, tambahkan ya try-cat-nya. Sekarang diperbarui. Lanjut lagi sini masih ada yang error. Sama ya. Tapi yang sekarang dia tag bulan 2 ya. Berarti yang 3 juga sama. Oke, selesai. Sekarang kita lihat. Kalau kita close dulu ini.
Oke, hilang sekarang ya. Tuh. Tapi masih alur ya. Di bagian ini currency ini. Karena sini fokus lossnya belum ya, belum diatur. Kita itu baru fokus ke gainnya. Jadi kita atur lagi. Masih alur. Di bagian fokus again. Ya, di metode ya. Cari aja on loss. Nah ini ya, on loss. Di sini juga diatur lagi. Jadi bilangan integernya langsung kita set ke format mata uangnya. Itu currency kan, currency ID. Terus ini bisa tambahkan disk ya ini. Nah, ini bisa ya, secara langsung. Yang ini juga ya, yang lain juga sini. Ada kan banyaknya. Saya menggunakan disk supaya tidak bingung ya. Jadi ini menandakan bahwa metode ini ada di kelas ini gitu. Ini juga. Ini lanjut ya di on loss. Ganti jadi 0. Kemudian sini tambahkan lagi else, yaitu kalau selain 0 kan sama aja format ini, tapi bukan 0 sininya. Kita ambil pilih itu get tagnya. Oh ya, lupa di sini kan tipenya tuh harus integer, jadi kita convert dulu. Nah ini kan kalau kosong maka di set 0 kan, 0, tapi langsung di format ke mata uang. Ini juga maka selain kosong diambil si value nya langsung format ke mata uangnya. Sekarang kita tes. Kosong. Oke, berubah ya sekarang ya. Oke, berhasil ya sekarang ya, udah berubah. Ini ketika fokus kan, ini kan formatnya mata uang nih. Kita fokus, klik fokus. Nah, langsung sini format nih, baris pertama ke bilangan integer ya. Integer. Misalkan di sini 0, karena di sini 0 kan, awalnya kan 0 nih. Jadi langsung dikosongkan si inputannya. Kemudian ketika loss ya, si fokus itu pindah ya. Ini. Jadi sini cek dulu. Kalau kosong di sini, jadi tanpa ada value-nya, masuk ke ini. Nah, ini. Jadi di set 0, kemudian langsung diformatkan ke mata uang ya. Jadi ini. Tetapi kalau ada kan, misalkan sini satu aja, masuknya ke sini ke else ya. Diambil value-nya, tapi langsung diformatkan juga ke mata uang. Hasilnya ini. Ini ya hasilnya. Oke, lanjut. Sekarang ini kan baru pengaturan ini ya, set fokus dan loss-nya. Sekarang lanjut ke perhitungannya ya, atau penyebelahannya. Jadi di sini bagian sum ini ada perubahan ya. Karena pas di running itu ini format itu mata uang ya. Jadi harus dirubah dulu kan ke bilangan integer. Baru kita hitung sini. Nah ini. Kalau basic itu kan secara langsung kan diambil aja value-nya. Tapi yang sekarang ini berbeda ya, karena formatnya itu mata uang. Jadi di sini ada perubahan juga di bagian metode sum ini. Ada parameternya ya. Di sini mengirim komponen ya. Untuk penjelasannya nanti aja ya. Kita selesaikan dulu.
Kemudian setelah itu, setelah menambahkan parameter di metode sum, sekarang kita buat lagi metode baru ya, private, kemudian tipenya integer, untuk filter angka ya dari format mata uang ya. Jadi kita kasih aja filter value, atau kita tambahkan aja filter value integer ya. Masukkan aja dulu text field, kemudian satu lagi, nah ini ke satu ya, tuh ini ke satu, yang ini keduanya. Udah, jangan lupa di sini string value. Kita buat dulu returnnya. Nah, ini dulu kita nolkan dulu supaya tidak muncul si merahnya atau errornya ya. Kemudian di sini buat lagi di variabel baru, yaitu si resultnya, awalnya itu 0. Nah, di sini cek, ada pengecekan if else ya. Jadi kalau period 1 sama dengan atau equal period kedua ya, kedua ini. Nah, jika sama, maka si result itu, ini variabel ini dimasukkan ke si datanya tuh, ambil dari ini ya, sama ya, ini ambil aja. Sekarang nggak ganti yang ini, jadi parameter yang ini. Nah, jika period 1 dan 2 nya sama, maka si data atau value dari result ini masukkan ya. Cek lagi di sini. Kalau value itu integer, maka diambil si value-nya, variable nya. Kalau bukan integer atau selain angka ya, maka variable ini dimasukkan oleh angka 0 ya. Selain itu, atau else ya. Ini si variable result itu ambil dari currency. Nah, ini. Jadi mata uang, format mata uang ke integer. Ini juga ada muncul, tambahkan, oke, sama ya. Kalau ada format ini, ada convert mata uang ke integer ya, ke bilangan integer, harus ada ini, menggunakan try catch, atau ini menambahkan yang throw ini. Lanjut, di sini berarti sekarang berubah ya, si returnnya bukan 0 ya, jadi hasil dari result ini. Nah, sekarang kita gunakan ya metode ini, yaitu bagian di sini ya. Nah, ini kita hapus, ganti jadi filter value integer ya. Nah, ini untuk period pertama ini masukkan, karena ini value 1 tuh dari JTX period 1 ya, masukkan aja period 1. Kemudian period yang kedua ini ambil dari sini. Lanjut dulu ya. Nah, ini ambil bagian value ketiganya atau parameter ketiganya itu ambil dari text value 1 ya. Oke, disuruh ini juga, disuruh ini ya, throw ini, tambahkan aja. Lakukan hal yang sama pada value 2 dan 3. Ini 2, ini berubah jadi 2 juga. Lahir 3 ya. Jadi di sini ada filter dulu ya, ada filter value-nya.
Setelah selesai langsung dihitung ya. Kemudian JTX Spirit 4 ini sekarang hasilnya tuh ada format dulu ya, ada format ke mata uangnya, this to currency ID. Start. Titik koma. Nah, ya tadi kelebihan tutup kurung ya. Di sini juga lupa ya tambahkan ini bagian ini. Yes. Supaya tidak bingung aja ini. Yes. Sekarang ada perubahan lagi ya di bagian metodenya, karena metode sum ini ada parameternya. Jadi masing-masing yang ini, masing-masing video ini 1 dan 1, 2, 3 ini berarti ada yang berubah ya di bagian key di sini. Nah, error kan, muncul error, masukkan aja sini sesuai komponen JTAG-nya ya. JTAG period 1 berarti masukkan aja sini JTAG period 1. Juga disuruh menggunakan try catch. Oke, berarti ini yang kedua ya, ini JTAG period 2. Jangan lupa sini muncul juga perintahkan menambahkan statement try catch juga lahir ya, yang ketiga ya. Nah, selesai ya. Sekarang kita coba dulu. Oke, berubah ya. 400 tambah 500, oke, 900 tambah lagi 1000 tambah 1000 ya. Jadi totalnya itu 1.900 rupiah. Nah, oke, berhasil ya. Sekarang udah berubah. Kalau ini dinolkan, langsung totalnya itu 1.500. Nolkan juga ini, kita nolkan semuanya ya, jadi 0 ya, 0 rupiah totalnya. Nah, sekarang ini proses metode ini, pertama itu kan si metode sum ini kan mengirim komponennya masing-masing ininya. Jadi kalau JTAG period 3 berarti ini JTAG period 3, kalau ini 2 berarti ini 2 kan, juga 1. Nah, setelah itu masukkan ke metode sum, nah, masuk ke sini, dan ini ambil value-nya masing-masing ya, text value 1, 2, dan 3 nya masukkan ke sini. Ini 1, ini kedua, dan ketiga. Karena ini value 1 tuh mewakili untuk JTAG period 1 ya, artinya tuh ngambilnya tuh di sini tentukan JTAG period 1. Kemudian nah ini period ini yang tadi itu dikirim setiap masing-masing ininya, yang dari ini. Nah, ini dikirimkan ya masing-masing kan, kirimkan, masukkan lagi ke sini, masuk ke filter value-nya, ya ambil semua kan ada parameternya udah dilengkapi kan. Nah, di sini cek apakah JTAG period 1 itu sama dengan JTAG period 2. Berarti contohnya tuh kalau kita masukkan di JTAG period 1 ya, ini anggap ini sama kan. Kalau sama, ambil, tapi sini ada pengecekan lagi. Jika variabel parameter value ini, yaitu ini kan, adalah angka atau integer ya, integer, maka diambil value-nya. Kalau bukan, berarti 0 kan. Nah, kalau ke else kan, jadi kalau period 1 tidak sama dengan period 2 kan. Jadi contohnya ini kan JTAG period 1, ternyata yang dikirim itu JTAG period 2 kan, jadi tidak sama, maka masuk ke sini. Contohnya tuh ini kan, maka variabel set ini langsung aja ke format mata uang itu, langsung ke format ke integer tanpa perlu ada pengecekan ini seperti ini. Hasilnya tuh kirimkan lagi ke sini.
karena metode ini digunakan masing-masing value ya. Di sini kan lebih jelas kita running ya. Oke. Nah, setiap ini kan setiap masukan dicek masuk ya kan. Jadi masuk ke sini. Di sini fokusnya tuh di JTAG plate 1 kan. Berarti masuk ke sini, ambil value-nya. Nah, yang ini juga kan masukkan ke sini. Yang ini masih ke JTAG plate 1, tapi yang ini JTAG plate 2 kan. Jadi beda kan. Jadi ngambilnya tuh yang ini nantinya tuh. Kenapa yang ngambil yang ini? Berarti ini kan masih kan formatnya tuh mata uang kan ini. Ambil format mata uang ke integer kan, baru masuk ke sini value-nya. Ini sama juga. Yang bagian plate ini masih JTAG plate 1 kan, fokusnya ini. Sama tidak dengan JTAG plate 3? Tidak kan komponennya. Jadi sama ya, masuknya ke sini. Jadi yang sama itu cuma value 1 ya. Kemudian misalkan kita itu fokus ke value 2, berarti yang dikirim itu komponen JTAG plate 2 kan. Sini berarti ini ya. Yang ini. Nah ini. Maka yang dikirim itu JTAG plate 2 kan. Nah, dikirim itu JTAG plate 2, berarti yang ini value pertama itu dicek itu tidak sama kan. JTAG plate 1 dan JTAG plate 2 ya. Tidak sama kan. Berarti yang sama itu yang ini ya, yang value keduanya. Nah, lakukan sama ya. Sini masuk lagi sini, pengecekan hasilnya didapat, ambil value datanya atau value-nya. Kemudian ini juga ya, dicek lagi ke sini, tidak sama, berarti ambil juga value-nya, dan masuknya ke sini. Setelah didapatkan, langsung dihitung kan. Ini juga ya, sama ya, di video ketiga juga. Pas fokus sini, berarti JTAG plate 3 ya, yang dikirimnya ke sini, berarti yang ini kan. Yang sama itu ini, yang ini tidak kan, tidak sama. Kalau yang ini berarti di key release ini ya. Nah ini yang dikirimkan itu JTAG plate 3, ini yang duanya, yang ini yang satu. Jadi harus sesuai ya. Kalau JTAG plate 1 ya berarti yang dikirimkan JTAG plate 1 ini. Maka hasilnya begini ya. Nah ini hasilnya. Oke, berhasil ya. Untuk penjumlahan secara basic sudah. Sekarang penjumlahan itu yang formatnya itu mata uang ya. Ini contohnya. Baik, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.